Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bambang Salukorwil, Camat Tangguljaret, Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SD negeri dan swasta yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah 2 kali di Kecamatan Tangguljaret. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan. Saya baru tadi pagi di Bapak Bambang terkait dengan temuan ya. Saya masih perjalanan sampai Kaliboto tadi Pak, di Bapak Bambang. Pak, nanti ada konferensi di Tangguljaret, bisa hadir. Coba tak lihatnya jadwal dulu Pak. Nah, hari ini tadi ada saya memantau sisres di SMP 3 Payaman, mulai dari pagi tadi sampai jam 8:30 tadi. Terus saya tinggal ke sini, nanti balik ke sana jam 10, setengah 11 karena harus menyerahkan hadiah karena Pak Kadisnya tidak bisa banget. Jadi saya nyampaikan ke Pak Bambang, insya Allah Pak Bambang nanti kalau misalnya waktunya bisa saya kompromi, nanti insya Allah saya hadir di wakil. Gitu ya. Soalnya sedek. Bapak-bapak yang saya hormati, beberapa hari ini saya mengadakan kunjungan secara mendadak. Bahasanya keren sejak ya. Saya beberapa hari yang lalu sebelum Tangguljaret itu Kerjoso. Kerjoso saya ada 6 atau berapa SD ya saya kunjungi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pada umumnya hasil temuan itu hampir sama. Jadi saya tadi saya sampaikan, sebelumnya saya sampaikan, ketika sidak itu saya tidak menjustis Bapak Ibu, tidak menilai seperti ini, tidak. Saya lebih kepada KBM-nya. Pada saat saya datang ke sekolah panjenengan itu saya lebih kepada pelaksanaan KBM-nya. Jadi tidak menilai panjenengan, tidak menilai guru, tidak, itu bukan ranah saya. Nanti ada tim sendiri yang bertugas untuk menilai panjenengan. Saya hanya lebih kepada pelaksanaan KBM. Jadi tidak usah dirisaukan. Karena saya ingin mencari kekurangan untuk kita penuhi, mencari mungkin hal-hal yang belum dilaksanakan untuk kita laksanakan. Kita mencari yang tidak bisa untuk kita sharingkan gitu maksudnya. Jadi sehingga jangan tidak usah risau itu aku dipindah yang lebih gede, tidak usah. Jadi tidak usah terlalu risau. Saya dengan tim kemarin kebetulan ke Tangguljaret, saya dengan Pak Sekdin dan Pak Kasih kurikulum SMP karena saya juga harus ke SMP pada saat itu, ke SMP 1 Tangguljaret. Di dalam kepala sekolah kira-kira bisa. Kemarin saya timnya Pak Sekdin dan Pak Kasih kurikulum, yang ke Kerjoso kemarin Pak Kasih dengan saya dan siapa kemarin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mencari-cari tidak. Saya hanya lebih kepada bagaimana nanti KBM itu bisa terlaksana dengan efektif. Kurikulum Merdeka bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, hanya itu saja. Jadi saya tidak menjustis. Oh, berarti sekolah F ini jelek, sekolah Y ini baik, tidak. Jadi sekali lagi saya lebih kepada pelaksanaan pembelajaran yang notabene sudah kurikulum Merdeka. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan kepada panjenengan. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sedikit kepada Pak Bambang. Nanti Pak Bambangnya misalnya saya sendiri yang hadir. Begini dari hasil temuan, cuma nanti kita perbaiki bersama nih. Jadi saya tidak menilai itu jelek atau baik, tidak. Misalnya begini tentang P5. Mohon maaf saya bicara IKM ini saya sudah
menjadi kepala sekolah penggerak selama 3 tahun angkatan pertama kebetulan. Dan saya sudah best practice di beberapa kabupaten, termasuk di Kota Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Jombang. Sudah saya sampaikan, tapi itu tingkatannya SMP, tapi sebenarnya tidak jauh beda dengan SD ya. Begini, misalnya tentang P5 Bapak Ibu. Ada beberapa temuan baik itu di kecamatan lain maupun di Lojaran. Itu misalnya P5 kita melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran P5. Paling tidak modul untuk melaksanakan P5 itu harus jadi dulu ya. Baru kita melaksanakan P5 dengan baik. Tapi ada beberapa teman guru yang melaksanakan dulu, saat tanya modulnya mana Bu? Belum ya Pak. Dan terus dengan melaksanakan P5 ini dengan apa? Ya dengan angan-angan. Boleh tidak apa-apa. Buktinya mana buktinya? Buktinya ini Pak, ini. Oh sudah bagus. Terus berarti modulnya belum ya? Dereng Pak. Ya segera dibuat. Karena kita sudah melaksanakan P5 dengan baik, hasilnya bagus. Hasilnya bagus Bapak Ibu. Jadi P5 nya saya lihat bagus, hasilnya juga bagus. Cuma cara wong arit iki arite gak enak. Tapi untuk suka. Wong arit gak nggo arit tapi untuk suka. Lah piye? Putih ya. Cekek iki. Ya cekek. Lah saya kan kalau kita berangkat ngarit ya paling enggak nggo arit lah. Arit itu apa? Modulnya kita buat. Tidak harus berdaki-daki Bapak. Mungkin 1 lembar, 2 lembar dengan tulis tangan aja tidak apa-apa. Yang penting kita punya bukti dulu untuk melaksanakan P5 itu. Baru nanti setelah itu disempurnakan. Oh kurang iki. Sehingga harapannya ke depan itu nanti sebenarnya ini rayanya Bapak Ibu pengawas nih. Kalau misalnya modulnya itu sudah dibuat, perangkatnya sudah dibuat, ya kita tinggal action. Actionnya harus sesuai dengan modul dan perangkat yang kita buat itu. Gitu ya. Jadi misalnya arahnya modul itu ke selatan, ya kita harus ke selatan sesuai dengan modul yang kita buat. Perkorong ke melancang sadik itu tidak apa-apa. Yang penting modul kita itu sesuai dengan materi yang kita terapkan. Jadi kalau misalnya materinya tentang menanam bayam misalnya, ya itu nanti modulnya harus menanam bayam dan pelaksanaannya juga harus menanam bayam. Kemarin ada yang menanam bayam, modulnya mana? Belum ada. Sehingga sudah dilaksanakan, hasilnya bagus, cuma modulnya yang belum. Itu yang catatan yang paling urgent. Bahkan di hampir semua sekolah seperti itu. Nah, kelemahan Indonesia Raya itu adalah membuat perangkat. Perangkat itu kadang copy paste. Saya sering menemui dulu maksudnya ketika saya jadi kepala sekolah. Ada yang mengajukan perangkat. Saya lihat loh, ini kok jiana kecamatan Bagor, padahal aku di Prambon. Kipiye. Kadang nama saya betul nipnya nip wong liya. Betul. Kadang SMP Negeri 1 Prambon yang gitu ya. Alamatnya Jalan Nopon. Kipiye. Tetap saya tanda tangani, tapi tolong dirubah. Saya itu tidak mempersulit diri, jadi tetap saya tanda tangani. Misalnya ini saya keliru ya, wis corekan dengar tulis tangan, tapi tetap saya tanda tangani. Lain kali, ya boleh diulangi lagi. Jadi saya keliru itu kan dulu, terlalu bagi saya terlalu keras. Tapi misalnya ada yang guru yang salah, wis iki benerin piye jadi. Seharusnya gini Pak ya, corekan dengan betul kan tak tanya. Sehingga hal seperti itu teman-teman tetap sadar dengan kesalahannya, tapi saya juga mengapresiasi pekerjaan teman-teman. Sehingga untuk ke depan lebih teliti ya. Terkait dengan modul ini juga Bapak Ibu, jadi modul itu memang penting. Tapi ada SD di Kecamatan Lojaran Pak, iya, bagus loh. Jadi ada guru yang saya masuki, modulnya mana Bu? Di laptop, coba buka laptopnya, dibuka, tak tunggu nih, dibuka. Bagus, jadi alurnya itu bagus. Dan kalau seperti ini tidak usah dipilih, tidak apa-apa. Yang penting jenengan
ngajarnya sesuai dengan alur yang ada ini. Oke, nggak usah saya sebutkan. Bagus. Jadi ada satu guru yang ketika saya masuki bawa laptop, coba modulnya mana? Modulnya di laptop, runtut Pak, runtut. Jadi ada dimensi, ada elemen, ada apa itu, runtut semua. Hal seperti itu Bapak Ibu yang gurunya sudah punya keahlian dalam membuat modul, paling tidak ditularkan pada teman-temannya minimal 1 SD, sehingga 1 SD itu bisa membuat modul yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan standar yang diharapkan oleh kementerian. Bilangnya kementerian sendiri tidak matok harus gini tidak. Yang penting guru itu bisa menggunakan modul itu dengan sebaik-baiknya kepada anak. Biasanya kalau metrik atau formula dan sebagainya itu tidak mengikat bagi saya. Yang penting bisa dilaksanakan oleh diri sendiri, dan kalau misalnya orang lain mencontoh itu bisa. Jadi gak rawat sing roh diwetok ketika dipinjam temannya gak ngerti belas. Jangankan kalau temannya Bapak Ibu pengawas delok iki kita karepe. Yang tahu hanya dirinya, itu yang bagi saya tidak perlu dibenahi. Yang penting Bapak Ibu, format tidak mengikat, yang penting bisa dibaca oleh semua orang. Ketika ada orang yang pinjam atau Bapak Ibu pengawas meneliti, itu bisa membaca dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu. Jadi tidak harus mengikat pada satu format tertentu yang kita sendiri kadang sulit untuk memahaminya. Jadi ini seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang merasa mempunyai guru yang sudah hebat dalam hal membuat modul dan sebagainya, mohon untuk ditularkan kepada Bapak Ibu minimal di 1 SD itu. Di 1 SD. Ya temuannya hanya itu Bapak Ibu. Kalau masalah ada jam kosong dan sebagainya, itu cenderung lebih banyak di SMP saya kira. Kemarin berikutnya saya itu ada 27 kelas di SMP yang kosong berapa? 9. Saya masuk 27 kelas. Nah, aku ya bangga pede, aku cah SD tapi lulusan SMP kok. Iya, saya itu anak kondangnya ini gue SMP cah SD tapi lulusan SMP saya. Sehingga ketika saya masuk SMP saya pede sekali karena saya tahu medannya SMP seperti apa. Harus buji aku tidak bisa. Buji aku tidak bisa. Wong. Iya. Saya tuh jadi guru ya, jadi kepala sekolah itu. Guru sih bujuk aku pegang itu saya tahu saya. Bukannya saya dukung enggak, karena apa? Saya mempelajari mimik seseorang ini bujuk pegang. Gaya bahasanya terus lenggak-lenggutnya salah. Ya. Sehingga ketika saya sidak di SMP dengan Pak Sekdin dan Pak kemarin, itu guru kipi gitu kan. Di SMP mohon maaf tidak di SD. Saya itu kalau di SMP lebih keren ya, karena bukan hadapan saya ya. Saya diminta tolong Pak kasih untuk ayo Pak ikut sidak di SMP. Oke, saya bilang gitu. Sehingga saya lebih keras di SMP karena saya tahu persis medannya SMP. Mungkin gitu kan. Ketika di kelas saya tanya begini, yang jurnal mana jurnalnya? Kosong apa ya? Tak tahu ngisi diri. Ya, jurnal kelas juga gitu. Kok kosong gak tak tahu ngisi? Tak fotoin fotonya semuanya ada. Di SMP tapi lo di SD. Di SD kan anakku diri. Ya, ibaratnya kan seperti itu ya. Di SD kan anakku diri. Masuk arpe wong tuwek keren karo anake kan yo. Cocok lawe wadah kuwi. Jos Pak itu. Sehingga ketika saya sidak di SMP itu saya pikir saya lebih tegas karena saya tahu medan SMP sepenuhnya. Saya SD kan belajar dengan Pak Bambang sehingga tertarik tidak ya bukannya ya hanya mencatat saja, nanti saya sampaikan ke Pak Bambang. Pak Bambang nanti mohon saya dibantu untuk membina ini. Setelah itu harapannya ke depan utamanya Locara itu bisa lebih bagus lagi gitu. Ya saya datang ke sini sebenarnya hanya itu aja. Tapi ada beberapa informasi yang nanti saya sampaikan terkait dengan ini. Ada pertanyaan hasil tabungan mana koyok pejabat. Hasil kemarin saya datang ke sekolah panggilan. Ya ada ya.
Jadi kalau ada lewat Ya cuma undangan. bertanya-tanya saja Pak, karena kan tidak semua sekolah. Iya loh, gak sih semua ya gak mutu. Tidak maksud saya Iya. pas setiap gugus, jadi nanti bisa dikembangkan ke tugasnya. Oh enggak. Ini sakar kreatif loh. Sakar kreatif loh. Jadi intinya Bapak Ibu, saya jadi nggak usah risau, nggak usah piye nggak usah. Tenang aja dengan saya itu enjoy. Yang penting komunikasi dengan baik. Pak ini gimana Pak? Kok seperti ini? Nanti saya carikan solusinya. Saya datang tidak mencari kesalahan, tapi justru malah mencarikan solusi panjenengan. Biar nanti pelaksanaan IKM itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya kan gitu. SMP 1 Prambors termasuk sekolah yang dicap baik oleh fasilitator maupun oleh Pak Kadis sendiri. Baik SMP 1 Prambors. Jadi Pak Kadis, saya hanya nirukan aja. Kepalanya terbaik sak Nganjuk, jadi malah gede kayak kaki. Itu beliaunya ngendikan kepada banyak orang ketika saya ada. Terus akhirnya aku rada gak sedeng kalau gitu. Beliaunya mengatakan seperti itu. Jadi apa yang saya laksanakan di Prambors itu berarti dianggap baik. Dianggap baik. Gitu ya. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada tambahan yang saya pikir ini sangat penting bagi panjenengan. Saya memprogramkan semester depan rapotnya harus sudah E rapot. Bapak Ibu yang sudah E rapot mohon untuk tunjuk jari. Rapot sudah. Alhamdulillah. Fatijah. Perlu apa? Sudah apa? Rapot. Berarti baru satu. Yang lain? Oh, K13. Semua sudah rapot K13 tadi. Ini nanti yang K13 tetap dilanjutkan rapotnya. Yang kurikulum merdeka nanti mulai. Ya, kenapa kok demikian Bapak? Karena K13 rapot itu memudahkan kita untuk mendeteksi manakala ada murid yang sudah lulus dan ijazahnya hilang. Kalau kita mengandalkan buku induk Bapak, yang sudah buku induk itu ya seperti itu ya. Kadang hilang, kadang rusak, dimakan rayap dan sebagainya. Tapi kalau e-raport itu kita nyimpannya di cloud kan. Jadi ada file yang barangkali setiap kita buka setiap saat itu bisa muncul. Itu harapannya. Karena ngelink di Dapodi. Itu harapannya seperti itu. Jadi ketika ada lulusan tahun berapa nanti minta ijazah, kita tinggal klik namanya muncul sudah sak biji-biji. Itu harapannya. Kenapa kok demikian? Kenapa kok saya cantumkan semester depan? Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang ngaku-ngaku lulusan SD tertentu tapi dilihat di buku induk tidak ada. Apalagi sekarang usume nyaloni DPR, nyaloni lurah, nyaloni caleg dan seterusnya itu. Kan mesti ijazah SD kan nomor 1 ya, yang menjadi acuan jenjang berikutnya. Begitu SD salah, berikutnya juga salah. Karena kita harus hati-hati betul Bapak. Hati-hati betul. Pernah saya ceritakan di satu kecamatan, ada orang yang sudah tua, bukan tua Anda, seatas saya lah, lulusan SD tahun 84, ijazahnya hilang. Minta ganti ijazah ke kepala sekolahnya. Ketika dicari di nomor induk tidak ada namanya. Ketika kumpulkan teman-temannya satu kelas, itu betul memang temannya satu kelas. Tapi KTP dan ijazahnya tidak sama. Di induk dan KTP tidak sama. Terus akhirnya ya itu kita yang repot. Sementara tidak bisa sinkron antara KTP dengan KK dan ijazah induknya, saya tidak akan membuatkan ijazah pengganti.
ada di Kecamatan Sukomoro itu yang mengaku ijazah sampai sekarang tidak saya buatkan dan tidak ada komplain, itu sudah saya diam aja. Karena apa? KTP-nya tidak sama, ijazah yang hilang fotokopinya juga tidak sama, di induk sendiri juga tidak sama. Jadi 3 dokumen itu tidak ada yang sama. Tapi dia mengaku lulusan itu, temannya yang satu kelas juga mengaku satu kelasnya. Tapi saya tidak bisa membuatkan, akhirnya sampai sekarang tidak saya buatkan. Kalau tidak ada protes saya diam. Oke. Itu terkait dengan ini. Nanti mudah-mudahan semester depan semuanya sudah rapot, baik yang ke-13 maupun kurikulum merdeka. Itu saya harapkan. Yang ke-13 dilanjutkan aja. Bahkan nanti kalau misalnya ingin mencari dokumen yang lebih akurat, jangan print 2, yang satu dibagi ke anak, yang satu disimpan sebagai arsip sekolah. Ketika ada sesuatu kita buka arsip itu. Di samping itu kita juga punya file yang tidak bisa terhapus selama tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya ada file yang sudah disimpan di cloud misalnya, itu selamanya tidak akan selamanya tidak akan. Itulah nanti keuntungan kenapa saya semester depan semuanya saya buat Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, nyicil. Ya, yang berikutnya Nyicil. masalah umum ini terpaksa harus saya sampaikan. Saya diwilini sama Pak Sekdin dan Pak Kadis, Pak, tolong kalau ketemu kepala sekolah sampaikan. Oke, siap. Ini pertama saya sampaikan di Wicaret karena pesannya baru kemarin terkait dengan PPDB nanti insya Allah bulan Februari Maret sudah PPDB. Februari sudah kita rapat PPDB. Mungkin kalau tidak Maret ya April kita sudah PPDB. Nah itu begini, ada beberapa kepala SMP yang mengeluh, bukan ke saya, gak wani nih karena aku saling dulu, ngeluhnya ke Pak Sekdi dan ke Pak Kabid SMP. Ngeluhnya begini, Pak Kabid SMP-nya bilang saya, ada satu kepala SMP, beberapa ya bukan satu, ke SD itu, tidak tahu di kecamatan mana ya, mudah-mudahan di Locari tidak ada. SD itu banyak yang sudah MOU dengan sekolah sebelah. Maksudnya sekolah sebelah mengatas ya? Iya. Banyak kepala SD, bukan banyak, ada kepala SD dan bahkan mungkin guru kelas 6-nya ada MOU dengan sekolah sebelah ketika PPDB. Tidak tahu MOU-nya apa. Ini mohon disampaikan ke Bapak Ibu Kepala SD. Maksudnya kalau PPDB cacah SD itu dikirim ke SMP. Saya bilang gini, awakmu ngomong karo aku ini wani piro? Saya bilang gitu, dia kan. Nanti saya sampaikan ke Kepala SD. Kenapa? SMP itu banyak yang tidak memenuhi pagu di beberapa kecamatan, utamanya SMP-SMP yang notabene didukung oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta, baik SMP negeri swasta ataupun MTS negeri swasta. Nah, itu ada indikasi kepala sekolah dan guru kelas 6 itu ada MOU dengan sekolah sebelah. Itu saya sampaikan, saya tidak percaya betul atau tidak. Ini saya nyampaikan aja. Karena itu Bapak Ibu, sudah di pelajaran tidak ada. Kalau toh ada, ya paling tidak dengan saya nyampaikan ini nanti ada renungan sebagai bahan renungan. Kenapa? Karena yang menjadi hadapan dinas pendidikan itu kan SD dan SMP kan. Saya sebagai kepala SD, dia merasa beban dong, masa cah SD digiring sebelah. Sementara SMP sendiri tidak dipikirkan. Tapi saya juga gini,
ngomong ke kabin SMP, saya ingin loh Mas, SMP kuwi tenanan kok gak. Tolong SMP dibenahi dulu. Betul. Baru kalau SMP sudah dibenahi bagus, tak Ditanggung. giringi roh. Betul. Saya bilang gitu. Ini omong saya secara normatif kan saya gitu kan. SMP benahi dulu. SMP yang bagus mesti Dipilih. dipilih. Sebaliknya, sekolah yang tetangga sebelah yang kurang bagus yuk nggak akan dipilih. Meskipun itu sudah ada MOU dengan pihak-pihak tertentu. Wali murid juga. Nah, wali murid itu biasanya apa kata guru kelas 6 atau kata guru apa kata kepala sekolah. Nah itu saya tidak menyampaikan ini enggak, jangan sebagai bahan renungan aja. Saya tidak menjustis guru-guru dan kepala SMP, SD itu banyak enggak. Saya menyampaikan keluhan di bawah seperti itu. Jangan bicara apa perkataan saya sebagai renungan itu aja. Nek bener yo piye, nek gak bener yo piye gitu. Saya tidak ada kepentingan apapun sebenarnya. Bah kok kapak nulis. Tapi paling tidak saya punya beban moral. Lu sing duwe SD kok malah menangai. Ini paling tidak sebagai bahan renungan panjenengan. Karena hadapan dinas pendidikan itu adalah SD dan SMP. Saya juga di beberapa kepala SD ada yang bilang ke saya, Pak, Bu ya TK itu jangan ke MI. Iya, nek kuwi nanti saya yang menyampaikan ke bidang PPNFI. Nanti saya sampaikan. Masuk TK KB ning MI kabeh saya. Ya saya ngendikan ke panjenengan, menyampaikan panjenengan benahi dulu SD. Kalau SD jenengan baik tak giring kono gitu. Saya menyampaikannya juga normatif seperti itu. Gitu. Jadi paling tidak kita sama-sama memikir masa depan SD itu seperti apa. Nah ini saya akan membentuk tim. Ini tak bacari. Saya akan membentuk tim tidak banyak, maksimal 15 sampai 20. Tim yang solid saya ambilkan dari kepala-kepala SD yang punya inovasi yang tinggi. Saya panggil ke dinas paling tidak 10 sampai 15. Saya ingin ajak SD mendesain SD masa depan. Mbok caranya piye? Jangan sampai kita stagnan seperti ini. SD kok enggak ini. Nanti saya ajak SD itu lebih baik. Itu cita-cita. Cita-cita kan boleh aja. Cita-cita boleh. Justru malah orang itu kalau punya cita-cita itu punya motivasi yang tinggi untuk maju gitu. Saya juga punya cita-cita piye amri SD itu lebih baik dan lebih bermakna di kemudian hari. Kan boleh-boleh saja. Bagi teman-teman yang di zona aman, nah Pak Luis ngene wis penting PPG TPG lancar. TPP. Kalau TPP lancar cair ya sempus. Belum, Pak. Rapel. Aku yoro. Rapel. Belum, Pak. Nanti lalu. Nek mana? Nek struktural ini 2 kali cair. 1 bulan 2 kali. Maksudnya kalau gaji. Nah itu tiap 3 bulan mesti ada tambahan di struktural. Mulai aku mulai struktural. TPP saya hilang, diganti Tupin. Ini bukan ya? Yang mesti gak WHK ya gelem. Saya jujur aja Pak. Saya jujur kacang hijau saya. Gak WHK kok yo gelem Pak. Aduh. Nguasin di mana? Enggak sama aja. Tinggal kita mensyukurinya seperti apa. Wakil saya gak bisa nyukuri bangga kurang. Gitu. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya pikir ini sangat penting sekali. Ada pertanyaan sebelum ini Bapak? Hanya ingin menanggapi saja Bapak terkait dengan PPDB itu beberapa tahun yang lalu yang dari pihak swasta Bapak
dari pihak swasta itu PPDB-nya lebih cepat daripada yang negeri. Sehingga dari start aja yang negeri itu sudah kalah cepat. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan dari pihak SD MOU dengan sekolah sebelah, insya Allah di Locara tidak ada itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga dari pihak swasta Pak, ini contohnya saja di MTS Aisyah Nganjuk. Itu selesai PPDB langsung buka PPDB inden Pak, untuk tahun pelajaran yang akan datang. Seperti MTS Aisyah itu kemarin selesai PPDB langsung buka inden PPDB untuk tahun 2024-2025. Ini sebagai salah satu contoh kenapa yang pihak swasta itu memang saya sampaikan tadi PPDB-nya lebih aman. Mungkin itu Pak, masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Bapak tuan rumah. Wahyu Hendro. Begini, kalau kita bicara sekolah swasta, itu sekolah yang istimewa. Bahkan dinas sendiri pun untuk mengintervensi sekolah swasta itu tidak sepenuhnya bisa. Contoh, sekolah swasta itu diperbolehkan untuk menarik SPP. Bukan diperbolehkan. Artinya ketika ada laporan, loh ini sekolah ini kok narik SPP sekian puluh ribu, ini kok narik orang tua sekian puluh ribu, uang gedung sekian ribu. Jawabannya dinas apa? Negeri atau swasta? Swasta, ya sudah. Itu aja. Tetapi kalau negeri sampai cuman kok menarik satu selawe udah jadi perkara. Ya, bahkan ini ceritanya ada satu SD, ini belum saya jawab, dilaporkan ke ombudsman. Saya dapat kiriman surat dari ombudsman kira-kira 2 minggu yang lalu. Padahal 14 hari setelah surat diterima harus sudah dijawab. Kemarin saya dibel sama ombudsman. Gini bel, produk dia ya. Ini Bapak Kabit SD ya, betul Pak Awi ya. Ini kok belum dijawab-jawab ya? Nanti kalau tidak dijawab urusannya bisa panjang. Akhirnya saya datang ke satu SD itu, saya cross check. Apa betul seperti ini? Betul. Bahkan sebelum dilaporkan ke ombudsman, dilaporkan ke Polres Nganjuk. Saya dampingi kemarin. Gara-garanya apa? Duit 150.000. Dengan bisa menerima duit 150.000 sampai ke ombudsman RI. Saya kemarin sudah dijawab. Ini mau saya jawab, mungkin dalam minggu ini. 150 itu satu anak apa jumlahnya ada 150? 150.000 itu satu anak. Oke gitu. Oke bagi anak SD ada. Tapi saat tanya prosedurnya sudah dilalui semua. Ada dokumennya, semuanya sudah diserahkan ke saya. Ini sebagai bahan saya untuk menjawab ombudsman, tapi belum saya jawab. Mungkin dalam minggu ini saya serahkan ke ombudsman. Nah itu terkait dengan itu Pak. Jadi kalau swasta itu memang tidak ada aturan khusus yang membolehkan atau melarang sesuatu. Nah, kalau misalnya PPDB swasta itu dipercepat, sebenarnya menurut aturan itu menyalahi. Cuman gini ya, ketika di cross check di lapangan, setelah di lapangan kok PPD-nya ngawani? Ini tidak ngawani, hanya mendata saja. Jawabannya seperti itu. Ini hanya mendata saja. Ini bukan PPDB tapi hanya mendata saja. Wes barang kan? Oh bahasanya bukan PPDB. Hanya mendata siswa yang mau ke sini. Nah, tapi sebelum PPDB dilaksanakan sudah di-deal sama gue ini, itu. Oke. Nah, baru PPDB-nya lagi diproses. Tapi sebelum diproses, saya ada 10 anak sudah ke kita, sudah ditanya-tanya, di kompromi sudah ke kita. Baru pelaksanaan pendataannya pas tanggal PPDB. Apa artinya nyalahi? Ya tidak sebenarnya. Cuman dalihnya sekolah-sekolah swasta itu hanya mendata yang memungkinkan untuk ke sekolah kita. Itu kalau setelah di cross check apa jenengan mendahului PPDB? Tidak Pak, saya hanya mendata saja.
bayar saja. Ya. Kemudian masalah inden dan seterusnya itu memang haknya sekolah itu. Kalau misalnya SD jenengan itu baik, mungkin diinden oleh orang tua. Karena itu menimbulkan kepercayaan orang tua itu yang sulit. Lebih sulit lagi apa? Mempertahankan kepercayaan. Memulihkan kepercayaan. Seperti sekolah-sekolah yang favorit, baik SD maupun SMP, negeri maupun swasta, tidak ada masalah sih. SMP 1 Prambon itu negeri, tapi saya tidak pernah promosi apapun. Orang mesti PPDB kurang 1 bulan sudah tanya-tanya. Semua data, tak data. Ada yang tanya data mbak, data mbak, nomor telepon sekalian. Begitu PPDB pelaksanaan di BNI, dia sekarang dengan daftar dulu. Apa boleh itu? Boleh, tidak apa-apa. Kalau swasta seperti itu, mengapa negeri tidak? Gitu loh, tidak apa-apa. Yang penting pelaksanaan hari H itu sesuai dengan tanggalnya PPDB dari dinas pendidikan. Kalau hanya data saja tidak apa-apa. Loh, itu data diberi seragam itu pak. Suka pokok kayak mana? Lapor aku ya tak. Ayo, kenapa? Kenapa kok lolos? Karena dia. Dan aku garo ya. Itu sekolah itu kok memberi seragam sama di buktinya aja nih. Apalagi sekarang ini saya tidak membedakan mana negeri mana swasta, kabeh anakku, kabeh anak saya. Mungkin itu lagi. Ya yang penting kita apa? Kita apa bersaing tapi yang sehat. Bersaing tapi yang sehat. Tunjukkan bahwa saya bisa. Bahwa saya bisa. Karena itu Bapak Ibu, dia sebentar. Bapak Ibu kepala sekolah, jangan merasa di zona yang aman dan zona yang nyaman. Kita harus inovasi. Inovasi tanpa henti kan? Apa? Ya, inovasi tanpa henti. Terus iya, terus ada lagi semangat tanpa sabar. Aku roku ning trek nek. Semangat tanpa sabar. Roku ning trek. Iya, semangat tanpa sabar. Dia Bapak monggo. Bapak ngene monggo. Pak itu. Sekarang oh ya. Yang memberitahukan keadaan gedung di SDN sekarang sekitar 1 bulan yang lalu pas pada waktu istirahat itu plafon jatuh. Dan saya pindah di ruangan yang sebenarnya untuk sekretariat KKD Gedung 4. Tetapi pada waktu saya pindah, bapak-bapak PS ini rawuh suruh pindah lagi karena plafonnya menggelam semuanya. Bahkan untuk SDN sekarang itu Bapak Kadis sudah sekitar 6 bulan yang lalu itu sudah cek di sana. Lalu bilang kalau ajukan proposal. Tapi selama 6 bulan ini belum ada tanggapan Pak. Jadi saya mohon untuk ini bagaimana pembenahan yang sekarang sesegera mungkin ditindaklanjuti. Kalau proposal yang baru aja saya kirim itulah keadaan yang sebenarnya. Terima kasih itu aja. Iya Bapak, proposal sudah saya terima Pak. Sudah saya disposisi ke kasih Sarkas, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Terkait dengan apa SD yang banyak yang seperti itu. Kemarin di Purworejo itu amblek saya di bel jam 12 jam 1. Bapak kepala sekolahnya ada? Oh iya. Oh iya. Itu langsung ditindaklanjuti. Kemarin ada dana ORC, sebenarnya dana kita itu masih 700. Dari Purworejo itu akhirnya disetujui 200 juta. Tapi dari Pak Babang ada satu gedung yang tidak tercover, memang dananya 200 untuk 4 gedung, sebenarnya ada 5. Nah, nanti untuk dana ORC itu sebenarnya dana digunakan untuk yang ya darurat-darurat seperti itu. Nah, kemarin dari DPR nega amblek kok jadi dandani ya kacau. Mungkin Pak, untuk sekarang saya belum lihat apakah itu sak KP atau hanya rangkanya plafon saja yang rusak. Kira-kira sudah pernah dilihat belum?
kegiatannya dengan dindingnya juga boleh karena itu ini setengah kilo dari sini ya. Coba nanti tak mampir di SD sekarang. Terima kasih Bapak. Nggak usah ke sana. Saya aja nggak apa-apa. Gimana Pak? Jadi yang fakta rusak itu dindingnya sama plafonnya, dan kap itu ada 3 lembaga. Saya dengar Bapak Mas juga ke sana. Garwa. Iya. Di sana. Arahnya kemana Pak? Tak konfirmasi nanti. Oh gitu. Kok bareng aku ya? Oh gitu. Kok bareng aku tak belum. Kalau tidak mau melapor itu skiing. Iya. Coba nanti saya ke sana tak konfirmasi. Nanti saya sampaikan ke tim. Soalnya di AK itu tim Pak. Saya itu bagian tim dengan Pak Sekjen itu persiapan dan pengawasan. Jadi ketika ada DAK, sebenarnya saya keliling terus ini untuk pengawasan. Ketika ada yang tidak sesuai, saya suruh bongkar semua. Si nakal biasanya fasilitator. Iya. Tiap tenis siap, bentuk dulu.